2021. Ada beberapa kebijakan yang perlu kita sampaikan secara surat edaran sudah kita sampaikan, tapi kan saya perlu penegasan itu mulai langsung. Kita karena tidak mungkin tatap muka, masih terbatas, kita menggunakan media virtual. Jadi alhamdulillah nanti pesertanya 70 sekian ya, 70 sekian. Jadi intinya saya sampaikan, pertama, tahun ajaran baru dimulai bulan Juli ini, nanti tepatnya tanggal 13 Juli 2020. Jadi tahun ajaran tetap jalan, hanya sistem pembelajaran KBM, kegiatan belajar mengajar, skepanya itu diatur disesuaikan dengan kondisi COVID-nya daerahnya masing-masing. Saya sampaikan Magetan ini kan masih oranye. Nah, kita berpedoman pada surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Prinsip bahwa di dalam SKP itu keselamatan peserta didik itu yang utama, sehingga diatur bagi daerah yang zonanya belum hijau, untuk sementara tidak boleh dilakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka, harus sistem daring. Itu prinsipnya. Jalur hijau diperbolehkan dengan persyaratan banyak. Nanti harus izin kepala daerah kalau sudah mengizinkan itu atas dasar rekomendasi tim gugus tugas COVID kabupaten. Kemudian sekolah kalau sudah dapat izin dari kepala daerah harus persetujuan komite setuju. Terakhir kuncinya tetap di orang tua. Kalau orang tua setuju ya bisa, kalau orang tua tidak setuju ya tidak bisa. Yang setuju ya bisa sekolah tatap muka, KBM tatap muka. Anak yang karena orang tuanya khawatir masih sanksi ya masuk karena akan kontak dengan banyak orang, bisa tidak masuk, tidak tatap muka, tapi belajar dari rumah. Tapi sekali lagi itu untuk zona hijau. Kita Magetan masih oranye. Dan saya sampaikan untuk SD karena daring kan, saya minta, jadi saya tandai seluruh sekolah, saya minta untuk tanggal 13 itu dimulai tahun ajaran baru yang bisa virtual, alhamdulillah monggo, biar masyarakat tahu, biar pendidikan itu tidak dipahami kok rene opo-opo nanti biar ada momentum. Tanggal 13 itu saya serentak, saya minta semua sekolah mengadakan kegiatan ya. Kalau yang virtual silahkan virtual, kalau yang tidak bisa itu ngundang perwakilan, misalkan anak baru kelas 1, kelas 2, 1, misalkan 6 orang atau 8 orang kan dengan protokol kesehatan, bukti ditandai ada kegiatan itu tahun ajaran baru itu ada. Jadi kita itu antisipasi biar pemahaman masyarakat, loh iki jane piye kan kok menenge pendidikan ki enek ora kan begitu, itu ditandai. Kalaupun nanti tindak lanjutnya secara daring, luring, atau mungkin kunjungan. SD saya minta kunjungan ke rumah nanti ada laporannya. Karena kan kalau SD belum mungkin daring. Berarti untuk sekabupaten Magetan nggak ada yang untuk masuk Pak ya? Sekolah nggak ada yang tatap muka ya? Di SKB itu ada item, surat keputusan bersama ada item bagi sekolah atau madrasah yang memberlakukan sekolah berasrama, sekalipun zona hijau untuk 2 bulan pertama tidak boleh ada kegiatan tatap muka. Di SKB-nya jelas. Sekolah berasrama, madrasah berasrama, masa 2 bulan Juli Agustus dilarang, tulisannya dilarang, bukan tidak boleh, dilarang untuk kegiatan belajar tatap muka. Tapi estimasi kapan mungkin Pak ada rencana? Jadi nanti saya terakhir memperpanjang kegiatan belajar di rumah itu ketika April berakhir, 30 April ya kan, April kan Mei. Mei kan kita memperpanjang bahwa kegiatan belajar dari rumah diperpanjang sampai batas waktu tidak ditentukan. Yang lain-lainnya kan sampai 10 Mei, 15 Mei, ada 30 Mei, akhirnya semua sudah memperpanjang. Saya tidak perlu memperpanjang karena kan sampai batas waktu tidak ditentukan. Manakala nanti suatu saat siap, saya buat surat edaran tentang kesiapan.
itu nanti setelah kita sudah kondisi Magetan itu mungkin memungkinkan dan atas dasar rekomendasi dari tim gugus tugas COVID. Lah, kapan saya tidak bisa? Saya berharap ya secepatnya. Karena orang tua kan banyak kan, di satu sisi ya pengen anak masuk, tapi di satu sisi banyak yang nggak setuju. Ya namanya banyak orang. Intinya itu, kalau waktu memastikan tidak bisa, ya isinya berdoa saja. Dan tadi saya akan menyampaikan pokoknya supaya betul-betul saya minta supaya mengedukasi murid dan orang tua. Saya juga membantu secara orang tua, saya minta diberikan pemahaman oleh guru, taat protokol kesehatan, selalu pakai masker kalau keluar, sering cuci tangan, jaga jarak, membantu pemerintah edukasi masyarakat. Dengan kunjungan ke rumah belajar, ke rumah itu ada dua manfaat: mengurangi anak stres karena kan tidak penuh, juga karena pembelajaran sekalipun tidak penuh, juga sosialisasi tentang hidup sehat.